Saya punya 1000 ekor babi, Pak. Nominalnya mahal, tinggi. Kata Siddiqi, itu bukan harta. Kenapa? Karena tidak bisa ditransaksikan dalam akad-akad yang mestinya diperbolehkan dalam syariat. Saya punya barang curian. Saya nyuri mobil, ada 5 di gudang. Kata Siddiqi, dia tidak masuk dalam kategori harta. Meskipun universal manfaatnya umum, mobil kan halal, Pak, tapi hasilnya hasil curian. Ini enggak masuk dalam kategori harta yang dimaksud dalam pandangan Islam. Karena perolehannya dari sesuatu yang haram. Korup 1 miliar, 500 miliar berwujud ya, manfaatnya sama, nggak ada bedanya. Tapi karena diperoleh dari sesuatu yang haram, dia tidak masuk dalam kategori harta. Ini menurut Asbi As-Siddiqi. Yang ketiga, dia sama tadi, sesuatu yang menurut urf atau kebiasaan itu bernilai, ini melekat pada harta tersebut. Saya sudah contohkan tadi dengan sebiji beras dan sebiji emas tadi, memiliki uruf atau kebiasaan yang berbeda-beda. Ini perbedaan-perbedaan terkait harta dalam pandangan berbagai ulama yang sangat detail dijelaskan bagaimana harta itu tidak hanya nominal atau manfaatnya saja, termasuk kebiasaannya, dan yang terakhir tadi harus sesuai dengan syariat. Itu yang masuk dalam kategori harta dalam pandangan Islam. Jadi kalau sesuatu itu didapatkan dari hal yang tidak sesuai dengan syariat, ini tidak masuk dalam kategori yang dimaksud harta al-milkiyah, kepemilikannya dalam pandangan Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepemilikan tadi, harta yang dimiliki tadi, apa sebab-sebab harta itu kemudian dimiliki oleh seseorang? Ada beberapa sebab, kita bahas sedikit saja, nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya kalau waktunya terbatas. Pertama, ikhraju mubahat. Ini keterkaitan dengan sumber harta yang kita miliki. Ulama mengatakan al-malul ladzi law yadkhulu fi milkin muhtaramin wa la yujadu mani'un syar'iyyun min tamallukihi, harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati. Maksudnya dihormati itu dimiliki dengan cara yang sah sesuai syariat, dan tidak ada penghalang syara' dan tidak ada larangan-larangan syariat dalam kepemilikannya. Untuk yang dimiliki itu disebut dengan harta dengan cara ikhraj mubahat. Kita memperolehnya tidak ada halangan syar'i untuk mendapatkannya. Ya. Jadi cara memperoleh harta kalau tadi melanggar syariat-syariat yang sudah ditentukan, maka dia tidak termasuk dari harta yang mubah atau harta yang boleh dimiliki oleh seseorang. Jadi sudah jangan tergiur dengan sesuatu yang memang dilarang oleh syariat. Karena dalam pandangan Islam, harta yang dilarang oleh syariat itu tidak masuk dalam kategori harta meskipun nominalnya bersifat universal. Ini ikhrajul mubahat, sesuatu yang boleh dimiliki dengan landasan syariat tadi. Yang kedua adalah halafiyah. Apa itu halafiyah yang dimaksud? Hulu syakhsin aw syai'in jadidin mahalla qadimin zailin fil hukuki. Kata ulama, hulu syakhsin, hulu ini halayah hulu, dari bertempatnya seseorang, aw syai'in jadidin, atau sesuatu yang baru, mahalla qadimin, yang baru bertempat di tempat yang lama, zailin fil hukuki, yang telah hilang berbagai macam haknya. Jadi berpindahnya sesuatu dari tempat yang lama ke tempat yang baru
karena proses perpindahan yang diperbolehkan oleh syariat tadi, maka hilangnya sesuatu tadi dari tempat yang lama ke tempat yang baru tadi, kalau dia memenuhi hak-hak dalam kepemilikan, maka itu disebut harta. Maka saya sebutkan tadi, kalau pindahnya prosesnya tadi tidak diperbolehkan atau melanggar syariat, maka meskipun berpindah tangan ke tempat kita, itu tidak masuk dalam kategori harta dalam pandangan Islam. Tapi nilainya tidak berubah, tapi dia tidak masuk dalam kategori harta, hanya akan menjadi kategori beban, karena pertanggungjawaban seorang muslim itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kata Rasulullah, man ghasaba qaida sibrin min ardin, yang mencuri sejengkal tanah, tawaqahu sab'i ardina yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat hukumannya apa? Yang dicuri sejengkal tanah, hukumannya di hari kiamat tawaqahu sab'i ardina, akan digantungkan sab'i ardinya, 7 bumi pada hari kiamat. Kita mikul 50 kilo belum tentu berat, belum tentu kuat leher kita. Di hari kiamat kata Allah akan digantungkan 7 bumi bagi yang mencuri sejengkal tanah tadi. Itu kalau dia memperoleh sejengkal tanah tadi dengan cara yang tidak syariat. Maka berpindahnya dari kepemilikan yang lama ke kepemilikan yang baru, dari tempat yang lama ke tempat yang baru, dari tempat yang sebelumnya ke tempat yang berbeda, maka itu disebut dengan harta selama perpindahan tadi dia berdasarkan dengan hukum-hukum syariat. Atau tawalud min mamluk. Apa yang disebut dengan tawalud min mamluk ini? Segala sesuatu yang terjadi dari benda yang telah dimiliki kemudian menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut, ini juga masuk dalam kategori harta. Apa contoh sederhananya? Kita nanam pohon, pohonnya berbuah, maka buah tadi ngikut kepada siapa yang menanamnya. Ya, kita memelihara kebun, kebunnya menghasilkan, maka hasil kebun tadi milik yang menanam kebunnya. Begitu. Jadi kalau kita ada transaksi jual beli tanah yang di atasnya ada pohon kelapa, itu harus jelas akadnya. Jangan sampai komplain di belakang, loh ini tanah sudah saya beli, kok buah kelapanya tetap diambil? Loh kan saya jual tanahnya, katanya. Itu betul, Bapak. Maka harus jelas tanah beserta aset di atasnya harus disebutkan. Gitu. Kenapa? Karena yang nanam dulu dia pohon kelapanya, buahnya berarti masih milik dia. Tapi harus jelas kalau tanah yang saya jual itu beserta dengan aset di atasnya, jelas. Maka orang, Pak saya jual tanah ya Pak. Oh sini saya beli, berapa tanahnya? Di mana lokasinya? Di ujung desa Joni itu. Lihat ke sana, wah luar biasa ini ada pohon sawitnya. Maka akadnya jangan jual tanah, jual kebun. Nah, nanti di hoax sama pemilik penjualnya, loh kan saya jual tanah saja, makanya saya jual murah, kebunnya nanti masih saya panen. Gitu. Nggak bisa, dia satu paket jualannya, harus jelas. Nanti komplain di belakang. Bisa seperti itu, bisa. Karena wakaf saja bisa Bapak Ibu, yang sudah terlepaskan sama. Wakaf dengan akad jual beli ini sama, bedanya kalau wakaf itu diberikan. Boleh orang yang berwakaf, Pak saya wakaf di situ ada tanah, tapi ada 10 pohon kelapa, pohon kelapanya saya tidak wakafkan, yang saya wakafkan tanahnya. Gitu, jelas. Ya, itu kok wakaf kelapanya dibeli ambilin terus gitu. Nah, ya karena yang diwakafkan tanahnya saja, pohonnya tidak. Maka kalau dalam jual beli ini yang disebut akadnya harus jelas. Makanya orang survei kok
wah banyak ini pohon-pohonnya yang menghasilkan, kalau dijual 50 juta murah, ini mestinya umumnya 100 juta. Ternyata yang dijual tanahnya saja, pohon sawitnya nggak dijual. Marah nanti orang itu ya. Yang disebut dengan tadi yang disebut tawalud min mamluk ya, jadi segala sesuatu harus diperjelas ya kepemilikannya, karena segala sesuatu yang lahir dari yang aslinya dimiliki maka dia menjadi miliknya gitu. Yang keempat, salah satu penyebab kepemilikan harta adalah pekerjaan ya, al-amal. Jadi kalau kita bekerja sesuatu yang kita ganti dari jam yang sudah kita keluarkan, maka upah dari setiap waktu yang kita berikan kepada orang lain atau yang kita gunakan untuk aktivitas itu masuk dalam kategori harta. Ini beberapa proses kepemilikan dalam harta tadi, jalur-jalur kepemilikan yang dapat kita peroleh sehingga segala sesuatu yang bermanfaat itu menjadi milik kita. Ada masih sambungannya, kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.